Halo kawan, selamat pagi, siang, sore, malam buat kamu semua yang sedang mendengarkan podcast ini. Gimana nih kabarnya di penghujung 2021? Resolusinya udah tercapai semua? Baik sudah tercapai ataupun belum, semoga semua dalam keadaan baik dan tetap semangat ya. Kembali lagi bersama podcast budaya, volume kedua. Kali ini, kita akan coba bahas mengenai teori-teori sastra yang biasanya dipakai dalam rangka kritik sebuah karya sastra. Teorinya sebenarnya sangat banyak, namun pada podcast ini kita coba untuk fokuskan pada teori feminisme, khususnya feminisme postmodern. Persiapkan diri kamu, karena hari ini kita akan membahas hal yang cukup berat. Sebelumnya, apa sih feminisme postmodern itu? Rosemary Putnam Tong mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul Feminist Stuff, feminis postmodern mengundang setiap perempuan yang berefleksi dalam tulisannya untuk menjadi feminis dengan cara yang diinginkannya. Feminis postmodern sangat piawai dalam bidang teori karena aliran pemikiran ini bersikeras bahwa tujuan mereka adalah menulis sesuatu yang baru tentang perempuan. Dalam keberjalanannya, pemikiran postmodern sebenarnya memanfaatkan pemahaman eksistensialis mengenai kelianan, kemudian memutarbalikannya. Oh iya, kamu juga bisa baca tentang feminis eksistensialis ini di buku yang sama, yaitu buku Feminist Stuff. Oke, kita lanjut. Jika feminis eksistensialis menganggap lian sebagai kondisi yang harus ditransendensi, postmodern menafsirkan bahwa kelianan merupakan cara berada, cara berpikir, dan cara bertutur yang memungkinkan adanya keterbukaan, pluralitas, keragaman, dan perbedaan. Kalau menurut skripsi yang ditulis oleh Diah Mursintowati, FIB UI tahun 2008, feminisme postmodern beranggapan bahwa perempuan bisa mengekspresikan dirinya sebagai perempuan tanpa terjerat konsep sentral marginal atau superior inferior, karena pada dasarnya perempuan memang berbeda dengan laki-laki. Wow, menarik banget gak sih sebenarnya agenda kita hari ini? Semoga kalian gak pusing ya kawan-kawan, karena penjelasan tadi mungkin baru 1, berapa persen dari beribu-ribu penjelasan tentang feminisme postmodern atau postfeminisme ini. Tapi kurang lebih garis besarnya seperti itu. Oke, kita akan masuk ke narasi. Apa sih hubungan feminis postmodern ini dengan sastra? Tepatnya karya sastra. Kita akan ambil contoh dari novel terjemahan yang berjudul Perempuan di Titik Nol, karya Nawal El Saadawi yang pertama kali diterbitkan tahun 1975. Novel ini adalah salah satu bentuk perjuangan ala postmodern yang memperjuangkan wacana ideologi feminisnya. Menceritakan sebuah kisah nyata tentang seorang perempuan bernama Firdaus dari Mesir yang harus dihukum mati karena membunuh seorang laki-laki. Firdaus, kalau dalam bahasa sekarang, dia adalah anak broken home. Kenapa? Karena semasa belianya, dia harus mengalami pemerkosaan oleh pamannya sendiri dan harus tinggal bersama orang itu setelah ibu dan ayahnya meninggal. Dan akhirnya, dia hanya bisa selesai di sekolah menengah, lalu dikawinkan dengan seorang syekh berumur 60 tahun. Di kehidupan pernikahan pun, Firdaus juga harus mengalami penganiayaan oleh suaminya. Bayangkan betapa sangat direndahkannya Firdaus sebagai seorang perempuan saat itu. Dan kita yakin, saat itu pun dia juga merasa sangat-sangat rendah dan tidak layak. Kemudian dia melarikan diri dari suaminya. Panjang cerita, akhirnya Firdaus mengenal profesi pelacur
dan menjadi bagiannya. Dalam diri pelacur, Firdaus menemukan arti bahwa dirinya sebagai perempuan punya nilai yang hanya bisa ditentukan oleh perempuan sendiri. Profesi itu membawanya menemukan kebebasan dan menemukan dirinya sendiri. Sebenarnya ini adalah wacana yang sangat-sangat menarik. Seperti kata seorang dosen di sebuah mata kuliah gender, beliau mengungkapkan juga berdasarkan suatu wacana, yaitu bahwa pelacuran merupakan sebuah bentuk kemenangan bagi seorang perempuan. Wow, bener-bener wow. Tapi tolong kalian jangan salah ambil kesimpulan ya kawan-kawan. Mari kita bersikap bijaksana. Oke, lanjut. Dari profesinya itu, Firdaus dihadapkan pada realita bahwa ia sebagai perempuan memang tidak pernah bisa lepas dari kekuasaan laki-laki. Ia akhirnya jatuh ke dalam tangan seorang Germo dan dikuasai oleh Germo tersebut. Firdaus tidak rela sehingga akhirnya membunuh sang laki-laki Germo. Peristiwa inilah yang menjatuhkan Firdaus ke hukuman mati. Ia tidak menolak sebab ia yakin bahwa hanya kematian saja yang akan mengantarkan pada kebebasan yang sesungguhnya. Menarik banget kan kisahnya? Kisah ini menjadi ikon dan simbol dari pemikiran dalam wacana gerakan post-feminisme. Mewakili semangat dari kaum perempuan untuk dapat independen dan lepas dari kungkungan patriarki, sekaligus menjadi semangat perlawanan simbolik dalam upaya perempuan merasa otonom terhadap dirinya dan tubuhnya. Memang ide-ide feminisme postmodern atau post-feminisme ini adalah mengenai perlawanan terhadap ketidakadilan dan tekanan yang dialami oleh perempuan, oleh kultur serta struktur sosial. Dan hal inilah yang digaungkan secara nyata dalam novel Perempuan di Titik Nol. Gimana? Seru banget gak sih bahas feminisme postmodern ini? Apalagi kalau kita kaitkan dengan karya sastra. Jadi berlipat-lipat kali serunya. Semoga podcast ini bisa menghibur serta menambah pengetahuan kita ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu lagi di podcast budaya selanjutnya.